andai kata penduduk negeri itu, penduduk Indonesia atau penduduk Aceh atau penduduk Banda Aceh, atau lebih spesifiknya penduduk Kampung Long Raya, amanu wattaqau, mereka beriman dan bertakwa, apa yang terjadi? La fatahna alaihim barakatim minas sama, pasti benar-benar akan kami bukakan ke atas mereka keberkahan dari langit dan dari bumi. Namun apa yang terjadi? Walakin kadzabu biayatina, tetapi mereka dustakan ayat-ayat kami. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami siksa mereka atas apa yang telah mereka lakukan. Resepnya iman dan takwa, Allah akan buka pintu keberkahan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه
ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين. اللهم صل وسلم على حبيبنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله تعالى في القرآن العظيم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وبعد, alhamdulillah kita berucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang tidak pernah terhenti. Apakah kita sebagai hamba berbuat taat ataukah kita berbuat maksiat? Bahkan kecenderungannya semakin kita bermaksiat oleh Allah semakin ditambahkan nikmatnya yang disebut oleh para ulama dengan nama istidraj. Maka dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda ala ma'asihi ma yuhibbu minad dunya fa innama huwa istidraj." Bila engkau perhatikan bahwa Allah Ta'ala terus memberikan kepada seorang hamba segala keinginannya terkait dunia atas segala kemaksiatan yang ia lakukan, ketahuilah bahwa itu bahagian dari istidraj. Maka bila kita melihat ada seorang kawan, dia tidak sholat, Ramadan tidak puasa, zakat tidak pernah ia tunaikan, di tempat maksiat selalu dia yang terdepan. Apa yang terjadi? Semua keinginannya dalam waktu dekat segera dikabulkan.
Pertama kita kenal dia hanya seorang sebatang kara jalan kaki. Lalu dia bercerita, andai kata saya punya sepeda, tidak berselang beberapa hari kemudian tiba-tiba dia bilang, alhamdulillah Pak, saya sudah ada sepeda. Karena tangannya. Beberapa hari dia kayu sepeda, dia mengeluh lagi. Andai kata sepeda saya punya motor, tentu tidak repot dan tidak pegal. Harus gowes setiap hari pagi dan petang. Tidak berselang lama, tiba-tiba dia telepon, Ustaz tolong datang ke rumah pesiju Honda baru. Karena Honda. Tidak berselang lama, dia komplain lagi. Ada anak sepeda motor Honda, kereta, apalah namanya. Tapi tetap saja waktu hujan kebasahan. Ada 6 motor pakai bubung. Tidak berselang lama tiba-tiba telepon lagi. Tengku nelangkah rumah tiap tujuh motor baru. Sudah punya mobil, mengeluh lagi. Aduh Pak Ustaz, memang mobil sudah ada, tapi rumah lama saya nggak ada parkiran. Kalau ada rumah baru, ya, tidak berselang lama dia sudah undang lagi, Ustaz langkah rumah tujuh rumah baru. Sudah ada rumah baru, beberapa waktu kemudian dia telepon lagi, mengeluh lagi. Ini rumah sudah 2 Ustaz, istri baru 1. Tidak berselang lama dia kawin lagi. Dia bermaksiat, dia tidak berbuat taat, tapi semua keinginannya Allah penuhi. Fa innama huwa istidraj. Maka yang demikian itu adalah bentuk istidraj. Sedangkan bagi orang yang beriman, oleh Allah Ta'ala tidak penuhi keinginan mereka 100%. Allah hanya berikan kepada orang beriman keberkahan-keberkahannya saja. Maka di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 96 Allah Ta'ala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Andai kata penduduk negeri itu, penduduk Indonesia atau penduduk Aceh atau penduduk Banda Aceh, atau lebih spesifiknya penduduk Kampung Long Raya, amanu wattaqaw, mereka beriman dan bertakwa, apa yang terjadi? La fatahna alaihim barakatim minas sama, pasti benar-benar akan kami bukakan ke atas mereka keberkahan dari langit dan dari bumi. Namun apa yang terjadi? Walakin kadzabu biayatina, tetapi mereka dustakan ayat-ayat kami. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami siksa mereka atas apa yang telah mereka lakukan. Resepnya iman dan takwa. Allah akan buka pintu keberkahan, bukan pintu rizki, tetapi pintu keberkahan. Maka terlihatlah dalam kehidupan orang yang beriman dan bertakwa, kekayaannya tidak bertambah, tetapi kebahagiaannya melimpah. Maka dalam sejarah perjalanan dakwah Islam, tidak pernah kita dapati ada seorang imam, apakah imam imam masjid, imam menasah, yang kehidupannya mungkin kalau didata oleh BPS masih berada di bawah garis kemiskinan, yang berhak mendapatkan fasilitas makan 3 kali sehari dan gratis, bukan hanya siang saja. Tapi tidak pernah kita dapati dalam sejarah Islam ada seorang yang seperti ini berakhir hidupnya dengan kasus bunuh diri. Silakan cek berita, tanyakan ke Google ataupun chat GPT, ada nggak seorang imam yang mati bunuh diri? Ya, ada keberkahan di dalam hidupnya. Tapi perhatikanlah orang-orang yang Allah bukakan dunia untuknya, mereka berakhir dengan cara-cara yang tragis. Maka Allah berikan konsep untuk memakmurkan dunia dengan 2 hal yang berbeda. Tadi ada ayat 96 surat Al-A'raf tentang keimanan dan ketakwaan yang mendatangkan keberkahan. Ada satu lagi surat Al-An'am ayat 44. Falamma nasu ma dzukiru, manakala mereka telah abaikan semua peringatan-peringatan kami, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in,
kami bukakan untuk mereka pintu segala sesuatu. Tidak disebut keberkahan. Untuk orang yang beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatin, kami bukakan ke atas mereka keberkahan-keberkahan. Tapi untuk orang yang mengabaikan segala peringatan-peringatan kami, fatahna alaihim abwaba kulli syai'in, kami bukakan pintu segala sesuatu dari semua sumber rezeki. Yang tidak ada cuma keberkahannya saja. Hatta idza farihu bima utu, sehingga ketika mereka sedang bersuka cita dalam keadaan euforia, bima utu, dengan semua pemberian tersebut, akhaznahum baghtatan, kami ambil, kami cabut secara tiba-tiba, fa idzahum mublisun, dan saat itulah mereka berputus asa. Maka konsep untuk memajukan sebuah negeri di dalam Al-Quran ada dua. Jalur yang pertama adalah konsep ketaatan dan ketakwaan. Jual ketaatan dan ketakwaan, maka ekonomi akan maju. Atau yang kedua, jual kemaksiatan, maka lebih cepat maju. Maka ketika kita perhatikan perkembangan negara-negara di dunia, ada dua negara yang super kecil di dunia. Negara yang pertama ini luas wilayahnya hanya 500 meter bujur sangkar. Lebih kecil daripada kampung Longraya. Tapi penghasilan per kapitanya, pendapatan per kapitanya sekitar 3 miliar per jiwa per tahun. Mereka tidak punya pertambangan, tidak punya sawah, tidak punya industri, tidak punya manufaktur, tidak ada pabrik. Seburuk-buruknya Aceh masih ada pabrik semen. Itu ya satu lagi yang tersisa. Pabrik lain habis belum. Tinggal pabrik padi yang pipah belum je. Masih keliling sekarang. Negeri ini tidak punya manufaktur apa-apa. Saking kecilnya negeri, bahkan menteri kabinetnya harus parkir di luar negeri. Tapi penghasilan per kapitanya 3 miliar per jiwa per tahun. Negeri tersebut menjual keimanan ke seluruh dunia. Iman versi mereka. Nama negeri ini adalah Vatikan. Mereka menjual iman Kristen ke seluruh dunia, dan itu mendatangkan kekayaan untuk negeri mereka. Ada negeri kedua, nomor 2 terkecil di dunia, berada di atas batu karang di tempat gelombang pecah di tepi laut. Sumber pemasukannya luar biasa dan jauh lebih kaya. Penghasilan per kapitanya sekitar 25 miliar per jiwa per tahun. Mereka juga tidak punya perkebunan seluas kebun sawit kita. Mereka tidak punya lahan pertanian. Mereka juga tidak punya manufaktur. Tapi yang mereka jual adalah kemaksiatan ke seluruh dunia. Ketika di negara lain tidak bebas main judi, silakan datang ke negeri kami, Anda akan diproteksi. Ketika di negeri lain tidak bebas prostitusi, silakan datang ke negeri kami. Saat di negeri lain tidak bebas untuk berbuat maksiat, minum arak, judi dan zina, silahkan ke negeri mereka. Negara ini hadiah dari kerajaan Prancis, namanya kerajaan Monaco. Hanya jual kemaksiatan saja. Kita di Aceh, negerinya luar biasa luas. Andai kata Aceh ini berada di benua Eropa, maka sungguh kita sebuah negara besar. Kaya tidak, miskin iya. Maka alhamdulillah kita sudah 4 tahun berturut-turut sebagai provinsi termiskin nomor 1 se-Sumatera. Alhamdulillah, prestasi yang patut kita banggakan. Juara bertahan, dari piala bergilir menjadi hadiah tetap. Apa kesalahan kita? Taat nggak jelas, maksiat nggak jelas. Maka saat orang datang ke Aceh, katanya Aceh bersyariat Islam. Kira-kira kalau tamu datang ke rumah kita bertanya, Ustaz, tolong tunjukkan kepada kami di mana syariat Islam di Aceh. Yakinlah nggak ada tempat yang bisa kita tunjukkan. Kenapa? Karena nggak ada buktinya. Ada 1-2, itu pun tidak menjadi representasi. Oh, kita ambil ukuran ketaatan di masjid. Masjid di Aceh masih kalah jauh dibandingkan masjid-masjid yang ada di tetangga Aceh, Sumatera Utara. Di Sumatera Utara, luar biasa. Beberapa kali saya berangkat, subuhnya di daerah Besitang, di daerah
Pangkalan Berandan. Saya perhatikan masjid-masjid di sana di waktu subuh itu sampai tempat parkir kendaraan dibasuh oleh BKM-nya, disiram. Maka ketika sampai ke sana, kita singgah di masjid mencari kakus, itu harus buka mulut untuk bertanya, kakusnya di mana? Tapi begitu kita kembali ke Aceh, masjid-masjid di Aceh, kita singgah untuk mencari kakus, kita tidak perlu buka mulut, cukup buka hidung saja. Maka kita akan dibimbing dari bawah, langsung tahu di mana lokasi kakusnya. Kenapa? Karena tidak pernah di dalam dakwah kita, ustadz-ustadz kita, mubaligh kita mengangkat nilai Islam dari sisi kebersihan dan akhlak. Kita bertahan konsep Islam di negeri ini hanya tentang sholat berjamaah di awal waktu. Maka kita merasa bahwa Islam sudah jalan ketika azan berkumandang, semua toko-toko tutup pintu bagian depan. Itu syariat kita, azan untuk tutup pintu toko. Maka bedalah Aceh yang serambi Mekah dengan Mekah yang bukan serambi Aceh. Di Mekah itu coba perhatikan, ketika azan berkumandang, enggak ada toko yang tutup. Enggak ada toko yang tutup. Tapi semua orang di dalam toko tersebut datang ke masjid untuk sholat. Sedangkan di Aceh, begitu berkumandang azan, langsung tutup toko. Tapi tidak ada yang datang untuk sholat. Mereka duduk nongkrong di dalam. Maka justru menutup pintu, memadamkan lampu saat azan berkumandang itu kontraproduktif untuk perjalanan syariat. Kenapa? Mereka yang tidak tergerak meninggalkan majelisnya menuju masjid untuk salat merasa terproteksi, wajah mereka terlindungi dari pandangan umum. Maka coba bayangkan andai kata pintu tetap terbuka dan lampu tetap menyala. Sungguh mereka yang duduk di sana tidak beranjak untuk salat minimal pada waktu maghrib yang durasi waktunya singkat, mereka akan malu. Malu nanti lewat orang tuanya melihat dia masih nongkrong di warung kopi. Oh, dia nggak ada orang tua di sini Pak Ustadz karena dia perantau. Dia malu kepada calon mertuanya. Kan jalannya tuan dia masih ada rasa malu. Tapi apa boleh buat? Bahkan malu pun kita sudah tidak punya. Maka hari ini di Aceh sudah tidak ada lagi rasa malu, yang tinggal hanya kemaluan saja. Andai kata kita punya malu, maka sungguh para pemimpin di Aceh akan malu wajahnya terpampang di media ketika negerinya masih miskin. Akan malu ketika dipublikasi ketika daerah-daerahnya itu belum berubah. Tapi karena sudah tidak punya malu, inilah menjadi masalah bagi kita. Dan itu yang diingatkan oleh Nabi di dalam hadis, inna likulli dinin khuluqan. Sesungguhnya setiap agama itu ada standar akhlak, nilai moralitasnya. Wa inna khuluqal islami al-haya, dan sesungguhnya akhlak Islam itu adalah malu. Maka seharusnya kita hidupkan kembali rasa malu dan kata malu di dalam nasihat. Saya ingat waktu kecil-kecil dulu, lahir dan besar di ABG ya, Ablah di Grute ya. Dalam hal ini kami sama dengan Pak Ketua DPRK. Kamu tahu belah di Grute ya. Jadi saya kahebat ucuk cidarake. Setiap kali ada yang tamat SD merantau, itu nasihat orang tuanya cuma satu. Diingatkan tentang malu. Nah, kamu merantau mau cari nafkah, silahkan pergi kemana saja, bekerja apa saja. Enggak kaya enggak apa-apa, tapi jaga satu hal, jangan bikin malu keluarga. Baik pemalai kaum. Enggak kaya enggak apa-apa, yang penting jangan bikin malu keluarga. Ketika anaknya merantau untuk menuntut ilmu, kuliah ataupun mengaji, nasihatnya juga sama. Silakan sekolah di mana saja, kuliah di mana saja. Enggak pandai enggak apa-apa, yang penting jangan bikin malu keluarga. Hari ini nasihatnya berbeda. Nah, merantaulah. Kalau belum kaya jangan pulang. Caranya terserah. Nah, silakan kuliah. IPK harus tinggi, cara terserah. Maka dipakailah joki. Maka sekarang betapa orang tuanya bangga ketika menjelang berangkatan haji, dia undang warga masyarakat, tolong datang ke rumah hari bulan. Acara apa Pak? Besijuk saya mau berangkat haji. Kapan daftarnya? Baru bulan kemarin. Loh kok enggak antri? Haji plus. Dari mana biayanya? Dikirim oleh anak saya.
Kan dia baru berangkat tahun kemarin merantau. Kok cepat sekali kaya? Alhamdulillah dia jualan narkoba. Bangga orang tuanya. Nauzubillah. Ini yang terjadi di masyarakat kita. Tidak lagi punya rasa malu. Andai kata malu itu bertumbuh, maka yakinlah tidak ada orang tua yang bangga menikmati fasilitas dari anaknya yang bermasalah dengan hukum dan dengan agama. Tapi karena sudah tidak punya malu, maka akhirnya orang-orang yang salah ini mendapatkan tempat di dalam masyarakat. Nauzubillah. Ini konsep ajaran di dalam Islam. Maka kalau kita ingin membangun Aceh, membangun Banda Aceh, ingin bangun Indonesia, pertegas identitas kita. Jadi bangsa yang taat yang menjual keimanan, atau jadi bangsa yang maksiat yang menjual kemungkaran. Itu insya Allah Allah akan proteksi negeri kita karena hukumannya di akhirat nanti. Maka alhamdulillah kita bisa berhadir di pagi hari ini di pertengahan yang kedua dari bulan Rajab. Berselang sekitar 50 hari lagi, 20 hari lagi kita akan 40 hari lagi, mohon maaf, kita akan masuk ke dalam bulan Ramadan yang dari sekarang saja sudah mulai nuansa ribut-ributnya terlihat antara libur sekolah dengan tidak libur sekolah. Alhamdulillah, memang pemikiran kita semakin ke depan semakin ke belakang. Bayangkan ribut hanya antara sekolah tidak sekolah saja. Pemerintah berpikir meliburkan Ramadan supaya sesuai dengan anjuran syariat Islam agar fokus beribadah. Maka begitu libur bulan Ramadan, fokuslah anak-anak beribadah. Apa ibadahnya? Naumus shaim ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Maka sejak dari subuh mereka tidur, waktu berbuka baru terbangun. Malam begadanglah mereka jadi Batman. Kelayapan kemana-mana. Maka kalau memang ingin semuanya fokus beribadah dengan cara libur, kita juga minta pegawai semuanya libur agar fokus beribadah. Jangan hanya anak sekolah dan gurunya saja. Semuanya kita liburkan agar semuanya beribadah di rumah. Ini anomali cara berpikir. Saya nggak tahu mereka sekolah di mana. Mudah-mudahan bukan di Cakeung. Ini pola berpikir. Kita lupa bahwa sekolah itu sendiri adalah ibadah. Tidak ada ibadah yang lebih tinggi setelah ibadah fardu selain daripada menuntut ilmu. Orang-orang yang berinteraksi dengan ilmu. Maka Nabi apresiasi orang-orang yang berilmu. Fadlul alimi 'alal 'abidi. Keutamaan orang-orang yang berilmu dibandingkan orang yang hanya rajin beribadah saja dengan ilmu seala kadar sah ibadah. Bagaimana perbandingannya? Kafadli, seperti keutamaanku, kata Nabi, ala adnakum, dibandingkan orang yang paling rendah derajatnya di antara kalian. Maka orang yang alim ini dengan kapasitas ilmunya, ibadahnya itu menjadi efisien dan efektif. Kecil sisinya tapi besar lonjakan tenaganya. Enggak seperti labi-labi zaman dahulu. Maka bayangkan mobil TAF zaman dahulu itu cc-nya 2700 cc, tapi tenaganya hanya sekitar 77 daya kuda. Sekarang ini mobil hanya dengan 1000 cc tapi bisa menghasilkan hampir 200 daya kuda. Kecil mesinnya, besar khasiatnya. Maka orang-orang yang berilmu tidak terlihat rajin beribadah dalam pandangan awam. Kenapa? Mereka mencari momen yang berkualitas untuk beribadah. Sedangkan orang awam yang penting ibadah walaupun tidak berkualitas. Maka bandingannya itu seperti bisnismen. Orang kalau bisnisnya sudah level tinggi, itu sering terlihat duduk santai di warung kopi. Kenapa? Dia sedang menikmati hasil kerjanya. Dia terlihat sebagai orang malas, tapi rekeningnya terus bekerja. Tapi ketika ada orang yang tidak punya ilmu bisnis, terlihat sibuk sepanjang hari. Mulai dari terbit matahari, sebelum terbit fajar dia sudah bekerja, sampai terbenam matahari. Dia terlihat sebagai orang yang giat, aktif, tetapi tidak produktif, hanya sibuk saja. Maka orang-orang yang berilmu, ibadah mereka itu sederhana. Mereka hanya belajar dari Allah, dari Rasulnya, mereka dapati saripatinya. Maka kita lihat bagaimana petunjuk Rasulullah. Kalimatani khafifatani fil lisan, saqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman. Ada dua ucapan yang sangat ringan diucapkan oleh lidah, tetapi terasa sangat berat di atas timbangan hari kiamat, dan sangat dicintai oleh Allah yang Maha Rahman. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Enggak perlu repot-repot. Maka orang yang mengerti ilmu ibadah, mereka mencari momentum yang tepat. Kita
tidak mengerti tentang ibadah, maka ada yang istimewa kita abaikan untuk menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak istimewa sama sekali. Maka bayangkan nanti di bulan Ramadan, di masjid-masjid, saf yang paling stabil itu adalah jemaah ibu-ibu. Fluktuasinya sedikit saja. Sedangkan bapak-bapak, itu safnya luar biasa, tapi kemajuannya pun sangat cepat. Malam pertama itu sampai ke belakang, malam kedua sudah setengah jalan ke depan, malam ketujuh itu tinggal saf yang terdepan saja. Kemajuannya luar biasa. Kenapa terjadi demikian? Karena pemahaman tentang ilmu tadi. Kita semangat di awal-awal, kullu jadid laziz, setiap yang baru terasa nikmat. Maka kalau orang punya sepeda motor baru, itu rasanya setiap hari mau naik sepeda motor. Yang gejak kedai kopi, beje pedang Honda, pindah korupsi. Kalau tidak diizinkan, dia pindah ke warung kopi yang lain, supaya orang tahu bahwa dia punya sepeda motor baru. Tapi durasinya nggak lama, hanya sebulan saja. Bulan kedua, motornya sendiri, dia sendiri. Begitu dia beli mobil baru, maka dia parkir mobil itu tepat di depan warung dia di mana dia berhenti. Dan kalau perlu waktu turun dibunyikan alarm supaya orang melihat, oh kabar ulam. Dan ingatlah, itu hanya sebulan saja. Setelah sebulan mobil sendiri, dia sendiri. Begitu dia kawin juga begitu. Bulan pertama kawin, kemana-mana dia pergi, istrinya diajak. Dia mandi, ajak istri. Dia qada hajat. Tuh pakai promo. Kopi pakai promo. Tapi ingat, itu hanya sebulan saja. Dalam bulan pertama dia ajak istri ngopi. Kalau istri nggak mau, dia marah-marah, mencak-mencak. Pupuk cikam kawin ngengkeh, angkat tim jahat. Tapi begitu masuk bulan kedua, sama seperti mobil tadi. Istri sendiri, dia sendiri. Begitu istrinya minta ikut, bang, nebal dan kopi dia. Ana mau ikut tapi. Makanya bulan pertama itu disebut dengan bulan madu. Madu itu punya karakter. Yang pertama manis dan yang kedua lengket. Bulan kedua tinggal sepahnya saja, nggak ada lagi madunya. Kullu jadid lazid, setiap yang baru nikmat. Maka nanti datang bulan Ramadan juga berlaku psikologi yang sama. Di awal-awal Ramadan itu masjid rasanya mau diperluas lagi. Tapi begitu 7 hari berlalu bulan Ramadan, bahkan masjid yang ada harus diperkecil kembali. Makanya saya sangat sarankan agar masjid-masjid itu dibangun dengan sistem hidrolik. Jadi ketika ingin diperluas tinggal tekan remote saja, dia meluas dengan sendirinya. Nanti di malam di 10 ke atas itu diperkecil kembali agar tidak terlihat masjid itu kosong dan sepi. Kenapa? Karena kita hanya semangat di awal. Kenapa? Karena kita tidak punya ilmunya. Padahal Rasulullah makin akhir Ramadan makin semangat, sedangkan kita makin akhir makin loyo. Kenapa? Karena ilmunya tidak berjalan dengan baik. Maka konsep ilmu inilah yang paling penting di dalam agama. Dan itu yang menjadikan Nabi Adam mulia dibandingkan para malaikat. Maka di awal surat Al-Baqarah ketika Allah jelaskan proses penciptaan Adam, digugat oleh malaikat. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Wahai Tuhan kami, apakah engkau akan ciptakan di bumi manusia, makhluk yang akan berbuat kerusakan dan saling menumpahkan darah? Malaikat tidak tahu tentang manusia ke depan. Bahkan malaikat tidak punya ilmu tentang waktu yang pada saat itu. Lalu bagaimana malaikat bisa menggugat Allah Ta'ala dalam tanda kutip? Malaikat belajar dari pengalaman masa lalu. Setiap kali Allah ciptakan makhluk untuk memakmurkan bumi, makhluk itu berakhir dengan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah. Maka saat Allah beritahukan akan menciptakan Adam, inni ja'ilun fil ardi khalifah, malaikat menggugat. Nanti apa akan begitu lagi? Allah berikan pembelaan untuk kita. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya mengetahui hal-hal yang kalian tidak tahu. Maka berjalanlah proses diciptakan Adam. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah. Allah ajarkan kepada Adam semua benda yang punya nama. Kata para ahli tafsir, sampai benda apapun yang akan wujud sampai hari kiamat kepada Adam sudah diperlihatkan dan diajarkan. Setelah selesai proses pengajaran, baru dibuat perlombaan cerdas cermat antara Adam dan malaikat. Bayangkan, Adam sendiri, malaikat satu rombongan. Dipajang benda-benda ini semua. Misalnya dipajang oleh Allah begini. Ditanya ke malaikat, wahai malaikatku, ambiuni bi asma'i haula'i. Beritahukan kepadaku nama benda-benda ini.
Malaikat tahu. Saya ditanya, ini apa nama bendanya? Malaikat bisa menjawab, HP ya Allah. Tapi saat diperdalam pertanyaan oleh Allah, oke, kalau itu HP mereknya apa? Malaikat menjawab, la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami tidak tahu ya Allah kecuali sebatas yang diajarkan saja. Allah ajarkan malaikat, Allah ajarkan Adam. Lalu di mana kelebihan Adam? Setiap kali Allah berikan pengajaran, Adam bertanya. Diajarkan kepada Adam, wahai Adam, benda seperti ini namanya HP. HP ya Allah, HP. Kalau itu HP, mereknya apa ya Allah? Samsung. Serinya apa ya Allah? Galaxy Note. Kelebihannya apa? Ada stilusnya. Malaikat diajarkan, wahai malaikatku, ini namanya HP. HP ya Allah, HP. Nggih. Selesai, nggak ada pertanyaan lebih lanjut. Maka ketika diajukan kembali, apa nama benda ini? Malaikat menjawab, HP ya Allah. Ditanya oleh Allah, apa mereknya? La ilma lana illa ma 'allamtana. Kami tidak punya ilmu kecuali sebatas yang diajarkan. Kenapa? Malaikat tidak punya rasa ingin tahu karena tidak punya nafsu. Kita punya rasa ingin tahu. Maka begitu malaikat tidak bisa menjawab, Allah persilahkan Adam menjadi asisten dosen. Adam, bobot anime ini udah. Maka berdirilah Nabi Adam di depan kelas mengajarkan kepada malaikat, wahai malaikat, benda ini kita udah tahu namanya apa? HP. Enggak berarti lagi nanti baru ini HP ini mereknya Samsung. Itu pabriknya ada di Korea, kata Nabi Adam. Yang sekarang presidennya sedang ditangkap. Ini serinya Galaxy, tipenya Note. Kelebihannya ada stilus. Ini bisa untuk menulis dan lain sebagainya. Ketika sudah mendapatkan pengajaran dari Adam, barulah Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam, memuliakan Adam, menghormati Adam. Tapi ingat, ada beberapa penafsiran para ulama, sebab tidak boleh sujud kecuali kepada Allah. Maka ada makna yang berbeda. Boleh jadi makna sujud tersebut bukan sujud seperti kita praktikkan di dalam salat. Karena sujud di dalam salat bukan hanya sebatas kening menempel ke lantai, tetapi juga ada posisi yang terbalik. Pinggul dan sekitarnya lebih tinggi daripada posisi bahu, kepala dan sekitarnya. Maka kalau hari Jumat masjid ini penuh jemaah meluber sampai ke tangga masjid, mereka sholat di tangga masjid menghadap kiblat, kaki di lantai, begitu mau sujud lututnya di tangga kedua, tangannya di tangga ketiga, keningnya di tangga keempat. Semua anggota sujud menempel lantai, tapi posisinya mendaki, tidak sah sujudnya. Kenapa? Karena dia harus menungging ke bawah. Maka pemahaman-pemahaman harfiah seperti ini menyebabkan perbedaan di dalam praktek. Di Arab, saya berinteraksi dengan guru-guru di Arab, mereka tidak suka melihat murid yang cium tangan gurunya. Begitu kita mau cium tangan guru, ditahan bahu kita dengan tangan kiri mereka. Siapa? Guru-guru di Arab yang tidak pernah bertugas ke Asia Tenggara, ke dunia Melayu. Tapi mereka yang pernah bertugas ke Asia Tenggara membedakan antara mahasiswa Arab dengan non-Arab yang Melayu. Untuk mahasiswa Arab, mereka tidak izinkan untuk mencium tangan. Tapi begitu bertemu mahasiswa Melayu tidak cium tangan, beliau marah. Anta alil adab, kamu kurang adab. Kenapa? Karena beliau menghargai tradisi dunia Melayu, kita memuliakan orang yang kita muliakan dengan cara cium tangan. Maka murid ketemu guru cium tangan, anak ketemu orang tua cium tangan, istri ketemu suami cium tangan. Tapi ini terbalik. Dalam Islam kita diajarkan untuk memuliakan perempuan. Yang menjalankan program itu justru orang Barat. Maka coba perhatikan dalam budaya Barat, laki-laki ketemu perempuan siapa yang cium tangan? Laki-laki. Dalam budaya kita, laki-laki ketemu perempuan, yang cium tangan perempuan. Maka harusnya ada keseimbangan. Di rumah, ketika suami keluar jabat tangan dengan istri, istri cium tangan suami, seharusnya suami juga menghargai istrinya. Suami cium tangan istri, istri cium tangan suami. Maka harusnya keluar rumah itu ada ritual cipika-cipiki. Cium pipi kanan, cium pipi kiri. Makanya ibu-ibu setiap kali suami akan berangkat, lepaskan sampai di pintu dengan cipika-cipiki. Kenapa? Karena semua yang diberikan jajanan sehat di rumah tidak akan jajan yang tidak sehat di luar rumah. Antarkan dengan cipika-cipiki. Dan itu sulit dipraktekkan di Aceh karena kita masuk kantor suami dan istri di jam yang sama. Suami masuk kantor 7.30, istri 7.30.
Suami tidak sempat mengantarkan istri, istri nggak sempat mengantarkan suami. Makanya para suami di Aceh ini nasibnya mirip seperti Jailangkung. Datang tak diundang, pulang tak diantar. Menderita sekali nasibnya. Maka selalu saya sarankan, kenapa tidak di Aceh ini kita matahari terbit paling telat se-Indonesia. Hari ini terbit matahari jam 6:53. Sekarang masih ada waktu subuh, tapi nggak ada yang berani sholat sekarang. Nanti baru berani jam 8. Kita paling telat terbit matahari. Kenapa harus masuk kantor 7.30? Kalau saya jadi gubernur Aceh, saya buat program masuk kantor di Aceh paling cepat 8.30. Makanya ke depan, pilih saya. Kenapa kita ciptakan penderitaan untuk diri sendiri? Dan perhatikanlah di kantor-kantor itu, masyarakat mana yang datang ke kantor jam 8 untuk minta surat pelayanan? Ya. Masyarakat yang mau datang ke kantor sedang nongkrong di warung kopi. Ini pegawai yang dipaksa ke kantor 7.30 hanya untuk absen sidik jari kembali ke warung kopi. Kenapa nggak nongkrong saja dulu di warung kopi? Nanti jam 8.30 baru sama-sama datang ke kantor. Enak. Maka seharusnya kalau tidak mampu menjadikan Aceh kaya, sekurang-kurangnya jadikanlah orang Aceh bahagia. Nyokayahan bahagiatan, itu pudannya. Kalau saya jadi ketua DPRK Banda Aceh. Habis ketua. Kita akan programkan kebahagiaan dulu. Dimulai dari rumah tangga. Kerja nggak perlu lama-lama, yang penting gajinya besar. Nyokat kerja gaji witeng. Kerja teorolog, gaji wanuk. Bekerja sehari gelap, gaji 2 biji. Itu pun tidak berdiri. Anda tidak gaji. Maka diajarkan di dalam Islam konsep-konsep kesederhanaan di dalam hidup. Kita terbit mataharinya telat. Maka dimulai dengan kebahagiaan tersebut, interaksi antara manusia. Karena itu di dalam Islam yang dipromosi kepada kita adalah akhlak dan ilmu. Tapi bila berbenturan antara akhlak dengan ilmu, dahulukan akhlak. Karena Allah berikan ilmu kepada orang yang berakhlak. Baru kemudian ada benturan yang kedua, ilmu dengan amal. Bila berbenturan antara ilmu dengan amal, dahulukan ilmu baru kemudian amal. Karena Allah tidak terima amalan dari orang yang tidak berilmu. Imam Ibn Ruslan dalam kitab Alfiyah beliau matan Zubat mengabadikan, wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa landasan ilmu, amalannya itu ditolak oleh Allah, tidak diterima. Dalam nuskhah cetakan yang sampai ke saya bukan la tuqbalu, mardudatun la tuqmalu, ditolak oleh Allah, tidak disempurnakan. Maka sia-sia kita beribadah bila tidak berilmu. Mencari ilmu lebih utama daripada memfokuskan ibadah. Maka begitu datang bulan Ramadan, kita hentikan kajian ilmu hanya untuk ibadah. Ini kerugian terbesar. Harusnya tetap melanjutkan. Guru bisa beribadah dengan mengajarkan ilmu, dan murid bisa beribadah dengan belajar ilmu. Interaksi ilmu itulah yang menjadikan manusia lebih daripada para malaikat. Ini konsepnya. Lalu kita liburkan. Oke lah, fokus ibadah yang lain. Kita anggaplah beribadah. Tapi pertanyaan kedua, apakah semua guru itu adalah ASN yang ada gaji ketika tidak bekerja? Sebahagian mereka adalah honorer, dapat honor ketika ada jam mengajar. Tempat mereka bekerja tiba-tiba tutup sepanjang bulan Ramadan, dan di ujung Ramadan ada hari raya. Ada keluarga yang harus dinafkahi dengan baju baru, dan mereka ditutup lapangan kerjanya. Maka harus alih mencari pekerjaan yang lain. Tidak mudah mencari kerja. Nauzubillah. Maka kalau memang sepakat libur Ramadan, pastikan bahwa guru yang honor yang digaji per jam ini tetap mendapatkan tunjangan yang memadai untuk hari raya mereka. Bagaimana berpikir tentang honor guru kalau makan siang saja harus kita ajak masyarakat patungan? Maka pikirkan konsep itu dengan jelas. Jangan hanya sebatas ide saja tanpa antisipasi untuk hal-hal yang buruk. Dan filosofi masyarakat kita, titun kerja, bulan baju. Jadi beranggapan bahwa bulan Ramadan itu saudagar-saudagar tutup tempat usaha, fokus ibadah. Enggak bisa begitu. Oke lah, Anda sebagai pemilik usaha sudah kaya, banyak rezeki. Lalu bagaimana dengan karyawan Anda yang bekerja mencari rezeki? Oh enggak apa-apa Ustaz, saya tutup toko dan semua karyawan saya berikan gaji walaupun tidak bekerja bulan Ramadan berikut dengan THR. Oke, yang karyawan Anda. Lalu bagaimana orang yang rezekinya terikat dengan tempat usaha Anda dan bukan karyawan Anda? Kita usaha toko material,
Okeylah, sebagai pemilik toko cukup untung, sebagai karyawan sudah digaji, tapi ada orang-orang yang transporter, tukang becak, mobil truk, yang mereka ngetem di depan tempat usaha, ada orang pesan barang, mereka dapat uang. Tiba-tiba tempat usaha kita tutup, mereka cari tempat yang mana? Makanya di dalam Islam, ibadah itu bukan hanya sholat. Ibadah itu sesuai kapasitas masing-masing. Ibadah para pemimpin bukan sholat sunat. Ibadah para pemimpin adalah berlaku adil terhadap rakyat. Maka ketika Nabi sampaikan tentang 7 golongan manusia yang dapat naungan di akhirat, yang pertama kata Nabi, imamun adilun, pemimpin yang adil. Maka coba perhatikan, Sayyidina Umar itu pemimpin Islam yang paling adil setelah Rasulullah. Tapi ketika beliau menjabat khalifah 12 tahun berkuasa, Sayyidina Umar tidak pernah hadir salat tarawih sebagai makmum, apalagi sebagai imam. Ketika rakyatnya salat tarawih, Sayyidina Umar keliling-keliling patroli, melihat siapa rakyatnya yang belum makan, siapa rakyatnya yang belum dapat pakaian, siapa masyarakatnya yang tidak bisa istirahat di waktu malam. Ini Sayyidina Umar. Silahkan cek semua riwayat. Pernahkah Sayyidina Umar salat tarawih? Tidak. Di masa Rasulullah hanya 3 malam. Saya nggak tahu Sayyidina Umar hadir atau tidak. 2 tahun Abu Bakar berkuasa, nggak ada salat tarawih malam bulan Ramadan. Baru di masa Sayyidina Umar, di tahun terakhir, beliau jalankan program ini. Beliau tidak pernah hadir salat tarawih. Karena sadar sebagai pemimpin, ibadah beliau adalah memikirkan nasib rakyat. Makanya saya perhatikan pemimpin-pemimpin di Aceh mengikuti jejak Sayyidina Umar. Mereka tidak salat tarawih karena memikirkan nasib rakyat. Duduk meja atau bawa duduk betul, nyom ini ada berjalan, ini ada duduk burung. Ini Sayyidina Umar. Beliau fokus tentang nasib rakyat, keadilan. Jangankan salat tarawih yang durasi waktunya panjang, bahkan azan yang singkat beliau tidak bersedia. Padahal beliau tahu bahwa azan itu fadilahnya tinggi. Orang yang mengerti lebih bersedia jadi muazzin daripada jadi imam. Karena imam itu nggak ada pahala lebih. Salat jamaah lebih utama daripada salat sendiri berbanding 27 derajat. Jadi imam 27, jadi makmum 27. Ngapain repot-repot jadi imam? Kecuali kalau Rasulullah partisi, salat berjamaah lebih utama daripada salat sendiri berbanding 27 derajat. 20 untuk imam, 7 untuk makmum. Yang berdekat aja ke imam. Nyohana lebih pahala. Maka orang yang mengerti nggak mau jadi imam. Mereka lebih memilih jadi muazzin karena muazzin tanpa risiko. Banyak orang yang datang, banyak pahala. Makanya di kampung-kampung muazzin itu begitu selesai azan dia perhatikan. Begitu banyak jemaah yang datang, mereka langsung pulang. Enggak sholat lagi. Kenapa? Pahalanya sudah cukup. Sampai nisab. Laulal khilafatu la azintu. Kalaulah bukan karena sibuk dengan jabatan khalifah, saya pilih untuk kumandang azan saja. Saking terhormatnya menjadi muazzin. Tapi kita sekarang ketika diminta kesediaan untuk azan, kita tersinggung. Saya datang kemari mungkin di awal waktu, dilihat oleh BKM, oh kadron kok kak, antu lo ngazan jangan, mbak keyu. Tersinggung kita saat dipersilahkan untuk azan. Dulu orang berebut untuk menjadi muazzin. Ketika pertama kali Rasulullah perintahkan azan dari riwayat Abdullah bin Zaid, saat Nabi persilahkan Bilal bin Rabah, sahabat-sahabat Nabi yang orang Arab bangsawan Quraisy ini tersinggung. Apa kata mereka? Ala yajidu Muhammadun siwa hadzal ghurabil aswad yu'adzin. Apakah Muhammad tidak menemukan seorang manusia selain daripada burung gagak hitam ini untuk memandangkan azan? Mereka bahkan tidak anggap Bilal sebagai seorang manusia. Dianggap burung gagak, dijelaskan lagi warna hitam. Padahal sampai sekarang nggak ada gagak yang albino. Mereka tersinggung, kenapa bukan saya yang azan? Tapi kita sekarang tersinggung, kenapa saya disuruh azan? Laulal khilafatul azintu. Maka ibadah pemimpin, pikirkan nasib rakyat selain dari salat fardu. Maka di masa-masa khalifah ini, setiap salat fardu khalifah yang jadi imam. Nggak pernah berganti. Rasulullah hidup, Rasulullah khatib, Rasulullah imam. Wafat Rasulullah digantikan oleh Abu Bakar, beliau jadi khatib, beliau jadi imam. Wafat Abu Bakar digantikan oleh Umar, beliau imam, beliau khatib. Sampai khalifah-khalifah sesudahnya. Maka kalau kita berlakukan syariat Islam dengan benar, syarat pemimpin itu bukan hanya laki-laki.
tetapi mampu menjadi khatib dan mampu menjadi imam. Sekarang kita angkat selalu, pokoknya pemimpin harus laki-laki. Ternyata yang laki-laki ini jangankan jadi imam, salat pun enggak mau. Harus mampu. Maka harusnya Masjid Istiqlal itu imamnya Prabowo. Beliau khatib, beliau imam, dan itu momen untuk menyampaikan kebijakan kepada masyarakat yang paling efisien dan efektif. Tidak ada pilihan kepada jemaah selain daripada dengar atau tidur. Keluar nggak bisa. Tapi kalau dalam musyawarah, dalam diskusi, di dalam bahkan FGD, orang yang nggak suka dengar bisa main HP. Tapi dalam Jumat main HP batal pahala. Di Aceh, 2 orang pilihan jadi imam di Masjid Raya Baitur Rahman. Kalau bukan gubernur, maka wali Nagrau. Tapi wali Nagrau sampai sekarang belum naik mimbar. Maka sampai galak-galak aduk kanan. Maka nanti harus kita buat dalam undang-undang kanun di Aceh bahwa pemimpin di Aceh harus mampu menjadi khatib dan imam. Maka insyaAllah dengan cara demikian saya ada peluang. Yang penting kedua oleh kegap dua bikin. Seharusnya demikian. Harus mampu orasi. Karena kelebihan pemimpin adalah kemampuannya untuk orasi. Indonesia ini sudah 7 orang presiden selesai menjalankan tugas. Dari Insinyur Soekarno sampai Insinyur Mulyono. Joko Widodo. Dari insinyur ke insinyur. Setelah Insinyur Soekarno ada Jenderal Besar Soeharto. Setelahnya ada Profesor Dr. Ing B.J. Habibie. Setelahnya ada Ki Haji Abdurrahman Wahid. Ini orang-orang hebat semuanya. Tapi tidak pernah Indonesia pengaruhnya sehebat ketika dipimpin oleh Soekarno. Apa kelebihan Soekarno? Ganteng enggak? Kelebihan Soekarno ganteng itu auranya hanya karena pakai peci hitam saja. Begitu pecinya dipindahkan, lebih agak lengkanya. Auranya di peci hitam. Maka saya merasa heran melihat pejabat malas pakai peci hitam. Kagejak tebeng, kagejak andamnya. Lagi anak darah lewat. Maka seharusnya pejabat-pejabat di Aceh itu pakailah peci, identitas bahwa kita orang Aceh. Orang Acehnya orang Mentang Kuluk, pemimpin Aceh itu Mentang Kuluk. Makanya setiap raja dilantik ditandai dengan pemasangan mahkota di atas kepalanya. Kalau anda malas pakai mahkota, jangan pernah jadi raja. Mentang Kuluk, lalet sebeng poni lagi adibing selamat. Itu sudah selesai untuk umur 35 tahun ke bawah. Baiklah zaman anda juga pakai garis-garis yang lagi Cristiano Ronaldo. Jadi pemimpin itu sudah dewasa berfikir tentang kewibawaan. Menanta puduk kopiah tu hulai. Nya ada butak-butak ulai tutup gerawanya. Nyawa teka butak ulai daripada getuk mengkopiah hitim panjang tibelah. Tarik leo yang kena. Ada persoalan tentang aura. Maka Indonesia kenapa hebat masa Soekarno? Kemampuan beliau untuk berorasi. Nya menyaka pegah haba Soekarno saat Soekarno berpidato berorasi. Nyan imon tedang ikrung ilih. Nyan dum hebat ngaruhnya. Dedang imon ilih ikrung. Maka ketika Soekarno mampu orasi, bayangkan istri Soekarno semuanya cantik-cantik. Maka laki-laki kalau mau naikkan level calon istri, tingkatkan kualitas komunikasi. Karena wanita senang dibohongi. Nyana saya kait dan merayu kalau gak boleh dong. Madak ganteng tadanya punya pegah haba gagap-gagap. Yang kakak wajah keeng merumpok. Ini rahasia negara. Maka pemimpin itu harus pandai orasi. Bukan bekerja, karena bekerja ada petugasnya. Orasi, berbicara, meyakinkan publik bahwa ini kebijakan kita ke depan. Dan itu tempatnya adalah khutbah Jumat. Ini ibadah pemimpin. Sedangkan ibadah para pedagang adalah berjualan dengan amanah dan jujur. At-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyina was-siddiqina wasyuhada. Pedagang yang jujur dan amanah nanti di akhirat bergabung dalam barisan para nabi, para siddiqin dan para syuhada. Yang diapresiasi pada pedagang adalah karena dia jujur dan amanah dalam bertransaksi, bukan karena dia rajin sholat sunnah, bukan. Masing-masing orang ada kapasitas ibadah. Ibadah orang alim adalah mencerdaskan masyarakat, mengajarkan ilmu. Baru orang awam memilah dan memilih mana yang sesuai baginya. Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah, ada PR besar bagi kita untuk memperbaiki negeri ini. Caranya, tingkatkan rasa malu. Sampaikan setiap kali kita bertemu dengan seseorang, titipkan pesan malu. Saat kita keluar rumah melihat istri duduk di luar dengan rambut tergerai, tegur dengan rasa malu. Dek, jangan begitu. Kenapa? Malu kita dilihat tetangga. Yang menyembelih itu bukan insya Allah helawannya.
Begitu anak keluar dengan pakaian yang tidak sesuai syariat, tegur, nak jangan begitu, malu kita dilihat orang. Begitu kita duduk di warung kopi, ada kawan-kawan yang semeja dengan kita, ditegur, jangan begitu, malu kita. Kalau tidak mempan, kita yang harus keluar. Kenapa nggak duduk di sini Pak Ustadz? Malu saya karena saya lihat kamu pakai celana pendek. Maka kalau malu diulang-ulang, insya Allah malu akan berdaulat kembali. Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah, sebenarnya saya ingin berbicara lebih lama lagi, tapi malu juga saya, ya, karena sudah selesai waktu subuh. Maka kita padakan tausiah sampai di sini, bukan tausiah, provokasi. Ya. Mudah-mudahan ada hal-hal yang baik ke depannya, dan saya berharap mudah-mudahan para pegawai bisa masuk kantor jam 8.30. Saya dakwahkan untuk pegawai. Saya nggak ada kepentingan apa-apa karena saya bukan pegawai, saya nggak punya kantor. Ini untuk kepentingan para pegawai, termasuk untuk ketua DPR. Jadi ketua DPRK. Jadi kalau jam 8.30 masuk kantor, beliau masih bisa jogging habis salat subuh dengan istri pertama, jalan-jalan keliling-keliling, bisa sarapan pagi. Cuma satu istri beliau. Jadi mudah-mudahan itu menjadi sebuah nasihat bagi masing-masing kita untuk kita amalkan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.